Saya teringat nasihat salah satu guru saya, semoga Allah merahmati beliau, bahwa jin dan diri kita ibarat lalat dan tempat sampah. Kenapa? Beliau bertanya pada saya, jika lalat mendatangi sampah, apa yang akan antum lakukan? Lalu beliau melanjutkan dengan kalimat kurang lebih seperti ini, tidak ada gunanya kita mengejar si lalat itu. Sangat melelahkan kalau kita harus memukul dan membunuh satu persatu lalat itu. Meski lalat itu terbunuh semua, lalat lain akan segera hinggap di sampah tersebut. Seandainya pun setelah itu semua lalat habis terbunuh, tempat sampah tersebut tetaplah kotor, tetap tidak indah dipandang, dan tetap tidak sedap baunya. Maka yang perlu kita lakukan bukanlah mengejar si lalat, tetapi ambil sampahnya, bersihkan tempat sampahnya, maka semua lalat akan menyingkir setelah itu. Proses ruqyah pun demikian adanya, ya. Semua masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, termasuk gangguan jin dan sihir, erat kaitannya dengan hal ini, yakni sampah yang menumpuk dalam diri. Pada sebagian orang, musibah atau gangguan jin mungkin adalah ujian, karena Allah berkehendak memuliakannya dengan ujian tersebut. Tapi pada kebanyakan orang, gangguan jin yang terjadi karena ada sesuatu yang harus dibenahi. Saat kita menganggap bahwa gangguan jin adalah ujian, maka kita akan lebih sulit melihat kekurangan dalam diri kita. Tetapi manakala kita menganggap bahwa gangguan jin adalah bagian dari teguran Allah, maka kita akan lebih mudah untuk menyadari adanya kekurangan dalam diri. Demikianlah Allah mengingatkan kita bahwa semua terjadi karena sesuatu dalam diri dan masalah kita. Beberapa tahun silam ada salah satu pasien yang hampir selalu rutin ruqyah bersama, ya. Keluhan sakitnya macam-macam, di antaranya yang saya ingat adalah gangguan di pencernaan dan beberapa keluhan lainnya. Beliau rajin ke dokter jika sakit mulai kambuh, ya, dan tak kunjung sembuh, meski berulang kali berobat, hingga beliau memutuskan untuk ikut ruqyah. Selesaikah? Tidak. Berulang kali beliau mengikuti ruqyah di tempat saya, dan reaksi yang muncul selalu sama, muntah-muntah dan sejenisnya. Selesai ruqyah, badan terasa ringan, ya, dan sakit berkurang. Tapi tidak berapa lama sakit datang kembali. Begitu seterusnya. Suatu saat saya diminta kajian ibu-ibu dengan tema ruqyah. Beliau juga hadir di acara tersebut. Seperti biasa, sebelum ruqyah dimulai, selalu diawali dengan taklim, ya, ceramah tentang pembersihan jiwa, ya. Salah satunya adalah mengapa jin bisa hadir dalam hidup kita dan berulah dalam tubuh kita. Begitu juga selesai ruqyah, ada evaluasi sekilas tentang reaksi yang dirasakan dan dikaitkan dengan semua masa lalu dalam kesehariannya, ya. Salah satu kalimat yang membuat saya tertegun, ya, adalah kalimat dari ibu tersebut, kurang lebih seperti ini: penting mengubah sikap terhadap sakit dan membenahi diri. Saya sudah tidak lagi merasakan keluhan-keluhan yang pernah saya alami dulu. Saya berulang kali ruqyah, tapi tidak kunjung sembuh. Tetapi saya selalu menyimak setiap nasihat sampaikan dan berusaha mengamalkannya. Perlahan saya belajar melapangkan hati, menerima segala yang terjadi dengan ridho dan husnudzon pada Allah, ya. Kemudian perlahan sakit saya hilang. Saya sembuh bukan karena ruqyahnya, tapi karena saya menyimak nasihat, menyadari ada yang salah dan berusaha memperbaiki batin saya. Kurang lebih begitu kalimat beliau, ya. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kesembuhan pada beliau. Ada cerita lain sejenis dengan ini, ya, hampir sama. Suatu saat di salah satu kota, ya, yang pernah saya dipanggil, ya, ada seseorang ibu pasien di klinik kota tersebut. Saat ruqyah, beliau bereaksi keras, ya, luar biasa. Berbagai dugaan diagnosa diberikan waktu itu, ya. Beliau terus rajin mendatangi klinik ruqyah untuk terapi karena reaksi dan keluhannya tidak kunjung berakhir. Setelah sekian waktu ruqyah tidak membuahkan hasil, ya, sang ibu ini disarankan ruqyah ke klinik ruqyah yang ada di kota tersebut, ya.
beliau menceritakan bahwa beliau mulai merasakan hal-hal supranatural alias gangguan jin sejak anaknya tidak diterima di salah satu sekolah favorit yang beliau harapkan. Mungkin kekecewaan, kesedihan, dan perlu dibenahin sikapnya terhadap takdir Allah. Ini poin diskusi yang coba kami pahamkan pada beliau. Alhamdulillah, beliau menyadari ada yang salah dalam cara bersikap terhadap sesuatu yang telah terjadi, ya. Beliau berusaha mohon ampun pada Allah dan berusaha melapangkan dada terhadap apa yang terjadi, serta berusaha husnudzon pada Allah terkait dengan anaknya. Kemudian ruqyah dilakukan, Masya Allah, ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada reaksi apapun dan gangguan selesai. Saya teringat nasihat salah satu guru saya, semoga Allah merahmati beliau, bahwa jin dan diri kita ibarat lalat dan tempat sampah. Kenapa? Beliau bertanya pada saya, jika lalat mendatangi sampah, apa yang akan antum lakukan? Lalu beliau melanjutkan dengan kalimat kurang lebih seperti ini. Tidak ada gunanya kita mengejar si lalat itu. Sangat melelahkan kalau kita harus memukul dan membunuh satu persatu lalat itu. Meski lalat itu terbunuh semua, lalat lain akan segera hinggap di sampah tersebut. Seandainya pun setelah itu semua lalat habis terbunuh, tempat sampah tersebut tetaplah kotor, tetap tidak indah dipandang, dan tetap tidak sedap baunya. Maka yang perlu kita lakukan bukanlah mengejar si lalat, tetapi ambil sampahnya, bersihkan tempat sampahnya, maka semua lalat akan menyingkir setelah itu. Proses ruqyah pun demikian adanya, ya. Semua masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, termasuk gangguan jin dan sihir, erat kaitannya dengan hal ini, yakni sampah yang menumpuk dalam diri. Pada sebagian orang, musibah atau gangguan jin mungkin adalah ujian, karena Allah berkehendak memuliakannya dengan ujian tersebut. Tapi pada kebanyakan orang, gangguan jin yang terjadi karena ada sesuatu yang harus dibenahin. Saat kita menganggap bahwa gangguan jin adalah ujian, maka kita akan lebih sulit melihat kekurangan dalam diri kita. Tetapi manakala kita menganggap bahwa gangguan jin adalah bagian dari teguran Allah, maka kita akan lebih mudah untuk menyadari adanya kekurangan dalam diri. Demikianlah Allah mengingatkan kita bahwa semua terjadi karena sesuatu dalam diri dan masa lalu kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.